Halo Skalamet, berjumpa lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini bersama Kak Sani kita akan mempelajari materi kalimat fakta dan opini. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan mengetahui pengertian fakta dan opini ya. Lalu nanti kita juga akan mengetahui ciri fakta dan opini. Selanjutnya kita juga nanti akan mengetahui contoh-contoh dari kalimat fakta dan juga opini. Nah, Skolamet, apakah hari ini kamu sudah membaca koran atau membaca artikel dan sebagainya? Nah, kira-kira informasi yang sudah kamu baca itu fakta atau opini ya? Daripada bingung, coba kita akan bahas ya, apa perbedaannya fakta dan opini. Kita mulai dulu dari fakta ya. Jadi fakta itu apa sih? Fakta itu adalah hal ya, hal bisa berupa keadaan, bisa juga peristiwa ya, yang merupakan kenyataan ya, dan benar-benar terjadi, gitu. Nah, biar bisa mengenal fakta lebih dalam, coba kita lihat ciri-cirinya ya. Ciri faktanya itu yang pertama itu sesuatu yang terjadi ya. Kemudian objektif, dan yang ketiga dapat dibuktikan ya. Jadi ada 3 ciri fakta, yaitu pasti terjadi, kemudian sesuatu yang objektif, kemudian dapat dibuktikan ya. Jadi ada 3 ciri fakta. Biar lebih jelas kita akan lihat contoh-contohnya ya. Nah, yang pertama ya, pada tanggal 17 Agustus 1945 di Indonesia mencapai kemerdekaan. Nah, ini contoh, kemudian ada juga nih, contoh yang kedua ya, Palung Mariana memiliki kedalaman mencapai 10.927 sampai 11.035 meter. Lalu yang ketiga, dalam beberapa penelitian dilakukan oleh NASA, para ilmuwan menemukan dan mengungkap benda-benda asing di luar angkasa. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kalimat fakta ya. Nah, kenapa kalimat-kalimat ini merupakan fakta? Oke. Nah, yang pertama itu karena kalimat pertama itu sesuatu yang terjadi. Di sini dibuktikan dengan adanya tanggal ya, tanggal 17 Agustus 1945. Itu kan peristiwa yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu ya, puluhan tahun yang lalu begitu. Nah, ini terjadi. Jadi terjadi itu bisa terjadi di masa lalu, bisa hari ini, bahkan juga di masa depan pun ada beberapa yang sudah terjadi. Misalnya apa? Misalnya manusia akan mati, misalnya gitu ya. Kemudian kiamat. Nah, itu pas sesuatu yang terjadi itu merupakan fakta. Kemudian kalimat kedua, ini sesuatu yang objektif ya. Objektif itu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sesuai dengan objeknya. Ini kan antara objektif, sesuai dengan objeknya. Misalnya di sini Palung Mariana secara objek memang dia memiliki kedalaman 10.927 sampai 11.035 meter. Nah, memang objektifnya seperti itu. Nah, kalimat yang berisi informasi yang objektif bisa kita sebut dengan fakta. Berikutnya, nah di sini kalimat yang ketiga itu disebut fakta karena dapat dibuktikan ya. Misalnya di sini para ilmuwan menemukan dan mengungkap benda-benda asing gitu kan. Jadi informasi, wah ada benda asing nih di luar angkasa. Wah, bener gak tuh? Nah, ternyata itu bisa dibuktikan karena NASA-nya sendiri menemukan benda itu. Nah, jadi sesuatu yang dapat dibuktikan ini merupakan fakta. Gimana untuk fakta bisa dipahami ya? Kali ini kita akan lanjut ke opini ya. Nah, untuk opini, opini itu apa ya? Opini itu berupa pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang ya. Jadi bisa pendapat, pikiran, pendirian dalam mengungkapkan suatu hal ya, gitu. Kemudian cirinya apa? Nah, yang pertama ya, ciri opini itu ya belum tentu terjadi. Jadi ini kebalikan dari fakta. Kalau fakta itu pasti terjadi, sementara kalau opini itu belum tentu terjadi ya. Kemudian yang kedua, subjektif. Ini juga kebalikan dari fakta. Kalau fakta itu objektif, nah kalau opini itu subjektif. Subjektif itu bisa juga disebut sesuai dengan pendapat pribadi gitu ya, sesuai dengan perasaan pribadi gitu, itu subjektif. Kemudian yang ketiga juga belum tentu terbukti. Nah, biar lebih jelas ya, kita akan pahami contoh-contohnya berdasarkan ciri-ciri opini ini. Contoh kalimat opini ya.
Yang pertama, misalnya gelaran balapan MotoGP di sirkuit Mandalika diprediksi bertepatan dengan cuaca hujan. Kemudian yang berikutnya, kedalaman Palung Mariana merupakan fenomena yang menakjubkan. Kemudian yang ketiga, peneliti berpendapat bahwa sangat mungkin terdapat kandungan emas yang melimpah di bukit itu. Nah, yang pertama dulu ya. Kenapa kalimat pertama disebut dengan kalimat opini? Nah, karena dia belum tentu terjadi. Di sini terdapat kata diprediksi berdepatan dengan cuaca hujan ya, gitu. Jadi itu kan hanya prediksi. Tapi bagaimana kalau misalnya terjadi? Nah, kalau terjadi kan berarti sesudah kejadiannya. Kalau kalimat ini kan dibuat sebelum kejadiannya, ya kan? Gitu. Jadi kalau kalimat ini menunjukkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Lalu berikutnya, ini subjektif. Dari kata apa? Nah, di sini tertulis kata menakjubkan ya. Palung Mariana merupakan fenomena yang menakjubkan. Itu subjektif karena kata menakjubkan itu merupakan pendapat sendiri. Bisa jadi kan ada orang lain yang ya biasa aja, itu kan hanya palung yang memiliki kedalaman gitu. Apanya yang menakjubkan? Tapi ada juga yang ya menakjubkan dong, itu kan palung tertinggi di dunia. Nah, jadi sangat subjektif ya. Nah, sesuatu yang subjektif itu merupakan opini. Lalu yang ketiga, nah kalimat ketiga ini disebut opini karena belum tentu terbukti. Misalnya di sini, peneliti berpendapat bahwa sangat mungkin. Nah, di sini ada kata sangat mungkin. Meskipun di situ ada kata peneliti, tapi juga harus diperhatikan juga kalimat-kalimatnya ya. Di sini tertulis berpendapat bahwa sangat mungkin terdapat emas yang melimpah di bukit itu. Nah, itu kan belum tentu terbukti ya, apalagi kata-katanya tertulis sangat mungkin. Jadi harus dibuktikan dulu nih, baru dia menjadi fakta. Kalau seperti ini, masih opini. Gitu, Skolamet. Oke, biar makin mantep nih pemahaman kamu ya, coba kita akan latihan terlebih dahulu dari soal ini. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kalimat fakta ya. Kalimat fakta pada teks di atas terdapat pada kalimat. Oke, kamu bisa baca terlebih dahulu ya kalimat-kalimatnya. Setelah itu tentukan jawabannya. Oke, kita isi ya. Kira-kira apa ya? Jawabannya adalah kalimat satu ya. Coba kita perhatikan. Jahe merupakan tanaman herba yang masih berkerabat dengan temu ireng, kencur, dan jahe merah. Nah, ini sesuatu yang objektif ya. Jadi jahe itu memang tanaman herba ya gitu. Kemudian juga masih berkerabat dengan temu ireng, kencur, dan jahe merah. Nah, ya. Jadi di situ mengandung informasi yang objektif. Nah, karena dia itu mengandung sesuatu yang objektif, maka bisa dikatakan juga sebagai fakta. Dan menyebut jahe itu berkerabat dengan temu ireng, ini juga bukan hanya sebatas pendapat saja, tapi ini juga sudah melalui tahap pembuktian ya gitu. Jadi dia dibuktikan dulu ya dari senyawa-senyawa dan sebagainya. Jadi selain objektif ini juga dapat dibuktikan ya gitu. Oke, itu Skolamet ya. Jadi yang untuk soal pertama adalah satu. Bagaimana dengan yang lain? Nah, berarti yang lain ada unsur opininya ya. Nah, misalnya kalimat kedua ada unsur opini. Di Indonesia namanya sangat sering. Di sini tertulis sangat sering. Nah, kalau itu berarti menunjukkan opini ya gitu. Kalau fakta itu harus disebutkan seberapa banyak intensitasnya. Kemudian tiga juga tertulis tanaman herba ini sangat baik tuh. Itu ada unsur opininya ya pada kata sangat baik. Empat, senyawa kimia pada jahe dipercaya bisa bereaksi positif. Nah, itu juga ada kata dipercaya, berarti kan subjektif ya. Kemudian yang kelima, senyawa tersebut juga diduga. Nah, itu kan baru dugaan ya gitu. Jadi semuanya 2, 3, 4, 5 ini dia itu bukan kalimat fakta, tapi opini ya. Nah, opini ya. Karena mengandung unsur subjektivitas kayak gitu. Oke, itu teman-teman untuk nomor pertama. Apakah ada lagi soalnya? Ada lagi, satu lagi ya. Di sini, nah kalau untuk soal berikutnya, di sini yang ditanyakan adalah kalimat yang merupakan opini ya, opini. Jawabannya yang mana? Coba dicek dulu setiap jawabannya, habis itu kamu langsung jawab ya. Oke, kita bahas ya, dan jawabannya adalah yang E ya. Di sini teman-teman perhatikan, budaya lokal di Indonesia harus terus dilestarikan. Di sini ada kata harus ya. Berarti di sini kan menunjukkan adanya suatu anjuran ya, anjuran. Nah, anjuran itu bisa juga menjadi suatu opini ya, gitu.
budaya lokal harus terus dilestarikan karena merupakan kekayaan dan warisan nenek moyang kita. Nah, di situ ada kata harus ya. Berarti ada sebatas anjuran atau suatu saran ya gitu. Nah, kalau yang lain itu fakta ya. Budaya lokal adalah budaya asli suatu wilayah, fakta. Yang B, budaya lokal memiliki ciri khas ya. Ciri khas sebuah kelompok masyarakat berinteraksi itu juga fakta. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku, itu juga fakta dan dapat dibuktikan ya. Yang D, budaya lokal Indonesia sendiri terbentuk dari nilai agama, itu juga merupakan fakta karena objektif ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, ya, itu aja untuk latihannya. Nah, sekarang kita simpulkan dulu ya, teman-teman. Ya, hari ini kita sudah membahas fakta dan opini. Dan fakta itu adalah hal ya yang nyata dan benar-benar terjadi. Yang kemudian ciri fakta itu yang pertama terjadi, yang kedua itu objektif, yang ketiga itu dapat dibuktikan. Kemudian opini itu pendapat kita ya, pendapat kita bisa pikiran, pendapat seorang dalam mengungkapkan suatu hal. Contohnya apa, cirinya? Cirinya itu misalnya belum tentu terjadi, kemudian yang kedua subjektif, yang ketiga itu adalah belum tentu terbukti. Mau nonton video pembelajaran menarik lainnya? Yuk, subscribe channel YouTube Sekolah Online dan download aplikasi sekolah di App Store atau Google Play.